Dengan teknologi GPS memudahkan kita untuk mengetahui tempat-tempat yang belum kita ketahui sebelumnya. Nah, kalau biasanya GPS itu disimpannya di mobil, ya kan? Sekarang kita bisa dibawa kemana-mana aja dengan lebih ringan. Anda penasaran kan alatnya sekecil ini? Nah, gimana cara kerjanya MSI 220 ini? Kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan Pak Gunaris. Kebenaran ada di sini, di tengah kota, tapi di tengah-tengah taman juga kita pengen tanya-tanya nih ya. Ini adalah sebuah Bluetooth alternatif. Artinya betul. Memang lain daripada GPS yang sudah ada. Iya, betul. Iya kan? Ya, apa betul. keistimewaannya? Jadi dia difungsikan untuk ini, memaksimalkan feature ya. Jadi kita punya handphone gitu ya, yang belum built-in GPS. Jadi dengan receiver ini kita bisa memaksimalkan fitur dari handphone kita. Bisa Symbian OS, bisa Palm OS, bisa Pocket PC maupun Symbian UX. Jadi almost lah ya, almost yang kita miliki itu bisa di pair dengan dia. Java pun bisa. Java juga bisa Java ya? juga bisa. Jadi dengan alat ini kita bisa membuat satu device kita yang belum ada built-in GPS-nya bisa dipakai untuk bernavigasi. Ya, jadi begitu. artinya Anda tidak harus lagi membeli satu alat GPS yang lengkap yang udah beredar di pasaran, tapi memanfaatkan gadget kesayangan yang Anda miliki gitu kan. Ya. Koneksinya adalah dengan menggunakan Bluetooth. Betul. Tapi dari beberapa review yang saya baca, kok kayaknya sering banget disconnect atau misalnya juga tiba-tiba sinyal Bluetooth-nya nggak ketangkap gitu. Apa penjelasannya, Pak? Ya, begini. Yang pertama kita mesti lihat satu spesifikasi ya. Jadi kalau Bluetooth 1.0 itu mesti tidak boleh lebih dari 10 meter. Ini jadi, termasuknya? 1.0. 1.0, ya, nggak boleh lebih dari 10 meter. Betul. Jadi artinya dari device yang kita pair, yang di sini menampilkan data-data, mendisplaykan peta segala macam, routing segala macam, itu tidak boleh lebih dari 10 meter. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita mesti set device ini trusted gitu. Jadi artinya device ini adalah device yang benar-benar bisa keep dengan alat kita. Ada caranya. Caranya adalah? Jadi ketika kita nyari dia begitu, jadi kita searching dia langsung trusted begitu. Dan kalau misalnya dihubungkannya dengan mobile phone atau handphone, ini kan berarti ketika ada SMS masuk, ada telepon masuk juga, kemudian juga ada beberapa fitur-fitur telepon sedang jalan, itu bisa memutuskan juga koneksinya dengan Bluetooth ini kan? Tidak terputus. Tidak terputus? Tidak terputus. Jadi tetap aja skala prioritas adalah SMS di pop up gitu ya, dimunculin, kemudian telepon juga dimunculin, tetapi setelah kita selesai menelpon gitu ya, baik Symbian maupun paket PC itu selesai menelpon, kemudian kita tekan tombol menu ini, dia akan muncul ke page software navigasi lagi. Jadi sebenarnya tidak mengganggu, Ini tidak dilengkapi antena, gimana bisa menangkap sinyal satelit GPS-nya sendiri nih Pak? Jadi alat ini dia di dalamnya udah ada LNB, jadi low noise low noise antenna. Low noise antenna dia itu menangkap sinyal-sinyal kecil dari satelit sebesar minus 159 dB. Jadi meskipun tidak pakai eksternal antena, dia ditaruh di dalam mobil, di saku baju di saku kita, juga bisa di saku celana juga tetap aja, karena dia pakai chipset yang terbaru ya, chip Star 3. Jadi sensitivitasnya agak lumayan tinggi gitu ya. Saya udah mencobanya. Kita udah nangkep nih bahwa kemudian ini dihubungkannya melalui Bluetooth. Tapi berarti ada beberapa yang harus di pairing lagi kan, seperti misalnya mappingnya, kemudian juga softwarenya. Betul. Agak ribet nggak sih? Karena kalau GPS yang udah satu unit, itu kan udah tinggal kita pakai, ini udah enak. Betul, ya kan. Nah kalau ini karena dihubungkan dengan gadget yang kita punya, artinya juga harus ada software yang masuk lagi, di pairing lagi. Ya, betul. Gimana nih step-stepnya? Jadi begini, kalau saya lihat sih ada satu sisi pro dan cost ya. Jadi untuk handheld itu mahal gitu ya. Tetapi kita punya satu alat yang khusus untuk GPS, betul-betul GPS. Ini GPS murni ya, gitu bukan GPS banci begitu ya, GPS beneran. Itu kita pakai betul-betul, jadi dipakai untuk survei, misalkan survei jalan, kemudian survei aliran sungai segala macam begitu. Daya tahannya lebih bagus. Nah, sedangkan yang di handphone itu adalah seperti yang saya bilang tadi, memaksimalkan satu fungsi gitu ya. Jadi yang tadinya kita tidak punya sistem navigasi di sini, jadi punya gitu. Kalau beli alat ini ya minta sekalian instalasi gitu. Instalasi apa? Instalasi termasuk pairing, kemudian ditrustedkan sekalian, jadi biar nggak lepas-lepas begitu, biar nggak gampang-gampang putus begitu ya. Yang ketiga adalah install mapping sekalian, kemudian bagaimana caranya, bagaimana cara where to, ya, kemudian step by stepnya gimana nih?
Pak Gunaris untuk bisa install softwarenya sendiri di handphone? Yang pertama sih ini alat-alat yang sederhana ya. Berarti kita membutuhkan satu lagi PC atau juga notebook ya? Iya betul. Pertama kali mah kayak begitu. GPS handheld pun juga membutuhkan PC untuk instalasi map. Oke, kemudian nanti softwarenya dimasukin. Di situ, setelah itu? Yang pertama ya ambil aja card reader, kemudian kita masukin ke card reader, kita install di situ. Kita cabut, kita masukin lagi. Membutuhkan memori sampai berapa sih? Untuk kapasitas memori kita menghitung dari 2 parameter ya. Yang pertama parameter software, yang kedua parameter peta. Parameter software itu paling 50 MB. 50 MB. Kemudian kalau kita kecil ya, mau nambahin vehicle, vehicle itu misalkan ya sambil jalan kita itu pengen yang berjalan itu mobilnya tank begitu ya. Kemudian pengen ganti lagi misalkan sedan. Lah ya. Nah, icon ini bisa sampai 70 MB. Jadi sebenarnya totalnya harus punya spare 1 GB lah ya. Ya, 1 GB. Oke. Harus dikosongkan memang buat GPS itu. Nah, sedangkan untuk peta Jawa Bali sekitar 40 MB lah. 40 MB. Berarti ya 2 GB tambah lagi. Kalau kita misalkan mau ke North America atau ke Europe gitu ya, itu baru 2 GB full. Nggak boleh diapa-apain karena petanya sendiri 1,2 GB. Fungsinya sama dengan yang handheld. Artinya mapnya itu juga bisa berbicara. Betul. Jadi tetap bisa ya. Itu karena memang sudah ada di softwarenya, jadi memang sudah memungkinkan. Ya, betul. Point of interest juga bisa. Betul, point of interest betul. Untuk softwarenya sendiri ini juga jadi pertanyaan kan, gratis atau kita harus beli sih sebenarnya? Softwarenya seperti biasa, ada yang free, ada yang shareware, ada yang berbayar begitu ya. Dan tentunya kalau yang berbayar juga udah dilengkapi dengan fitur yang lebih lagi ya. Iya, benar. Jadi tapi untuk navigation itu justru software yang gratis itu menarik gitu. Jadi gratis tetapi bagus begitu. Oke. Gratis tapi bagus. Di sini juga ada 3 LED ya kan. Betul. Ini sebagai indikasi apa aja nih, Pak? Yang pertama sebelah sini adalah baterai ya. Baterai tahannya berapa lama sih? Dia 13 sampai 18 jam. 13 sampai 18 jam. Iya, baterainya juga bisa diganti dengan berarti agak percuma dong ya kalau misalnya ternyata gadget yang kita miliki cuma bisa sampai 5 jam. Iya, betul. Jadi makanya kalau lagi navigasi mesti pakai car lighter. Oke. Mesti pakai car lighter. Kemudian yang tengah ini Bluetooth indikator, yang sebelah sana biru adalah itu satellite. menandakan bahwa semakin kencang. Enggak, dia menandakan pairing. Terpairing. Kalau yang ini kalau yang sebelah sana adalah fixed position satellite. Jadi kalau dia kedipnya agak pelan itu udah fixed position. Nah, gitu. Saya nggak ngelihat di sini ada fitur lock ya. Maksudnya ini dengan mudah kita ketika sedang pairing kayak gini bisa di off, bisa di on. Apakah itu kemudian akan mempengaruhi dengan koneksi ya kepada gadget yang kita punya? Seperti awal kalau misalkan tadi kan ada pertanyaan bahwa ini suka loss begitu ya, suka loss connection. Asalkan udah trusted gitu, terpairing dengan bagus. Nah, dia secara otomatis ketika kita matikan, sedangkan ini nyala terus ya, kemudian kita nyalakan, dia akan terpairing, secara otomatis. Dia nyalakan, ini kondisi nyala ya, kita matikan, kita nyalakan, akan terpairing secara otomatis. Jadi seperti itu. Kalau petanya sendiri udah pakai bahasa Indonesia belum? Ada yang udah pakai. Tergantung softwarenya, jadi kita harus memilih-milih. Iya, tergantung softwarenya. Kalau Mobile XT, Garmin Mobile XT for Symbian atau for Pocket PC itu udah termasuk voice, Indonesian voice. Jadi 200 meter belok ke kanan kayak begitu. Udah termasuk untuk menunya juga. Update-nya segala macam juga kita bisa pilih mau yang berbayar atau yang Jadi ada yang gratisan, ada yang berbayar, masing-masing punya fitur-fitur sendiri gitu ya. Kayaknya ini penting juga ya kalau buat di kayak kita sedang berjalan-jalan tanpa menggunakan mobil, ini bisa di mall, bisa di mana gitu ya. Bisa. Nah, seperti tadi saya ke sini juga karena kalau nggak pakai alat kayak begini mesti kesasar. Saya juga tadi hampir ya mau pakai ini, cuman gadgetnya belum ada. Thank you ya ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Dan apa kata media tentang MSI 220 ini? Coba kita lihat reviewnya berikut. Seru sekali ya dengan MSI 220 ini, artinya Anda tidak harus lagi membeli satu unit gadget khusus untuk GPS, tapi Anda bisa memanfaatkan gadget yang Anda miliki, entah itu handphone atau juga notebook. Kita ketemu lagi di dunia digital edisi selanjutnya. Sampai jumpa.